Menyambut Bapak Ibu Saudara, Shalom Bapak Ibu. Saya melihat dari wajah Bapak Ibu adalah wajah-wajah yang diberkati sepanjang bulan ini. Kita boleh ada di akhir bulan, saya percaya semua karena perkenanan Tuhan, amin. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bila kita menutup bulan ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan bila roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Datang beribadah sampai selama-lamanya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama bersuka cita bertepuk tangan buat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari bersama nyanyikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari bersama nyanyikan dari awal. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bersama nyatakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bersama serukan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami bersuka cita karena roh Allah ada dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Mari bersama dari awal nyanyikan pujian ini. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, amin, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Dengan sukacita nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, berdoa kembali. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga. Puji syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, yang terus Kau curahkan kepada kami, sampai pada hari ini Tuhan. Di hari Sabat-Mu, di hari yang kudus bagi kami Tuhan. Kami datang bersama-sama umat-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Begitu juga hamba-Mu Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mariot Situmorang Tuhan. Berkati hikmat marifat yang dari surga, berkati mulut lidahnya menyampaikan firman-Mu Tuhan. Begitu juga kami Tuhan yang mendengarkannya Tuhan.
menjadi dasar hidup kami firman-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Notorarjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Pretno. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai lebih dahsyat lagi mereka Tuhan dalam melayani Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati kesehatan tubuh jiwa raganya. Berkati keluarga anak menantu cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu juga hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Polta Siahan sebagai gembala sidang kami di GBI Alam Hotel. Berkati Tuhan hikmat marifat dari surga. Berkati usaha pekerja, berkati pelayanannya, berkati istri dan anaknya, berkati Yerusalemnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, negeri yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Di tangan-Mu Indonesia Tuhan, di hati pikiran-Mu Indonesia Tuhan. Engkau membentuk pemerintahan Indonesia Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami serahkan kepadamu terobosan-terobosan Tuhan, program-program dari pemerintah Indonesia. Kami serahkan kepadamu. Berikan hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan inilah Bapa. Engkau mengetahui Tuhan apapun rencana-rencana dari pemerintahan, kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami. Begitu juga umat-Mu Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkau mengetahui terobosan-terobosan yang telah dibuat pemerintahan Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga persembahkan nanti Tuhan Yesus kepadamu. Persembahan yang terbaik, dupa yang terbaik bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan kepadamu. Ibadah sesi 3, kami serahkan kepadamu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus kami serahkan kepadamu. Terimalah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami berdoa, kami ucap syukur kepadamu. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama dari awal kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Dengan iman kami nyatakan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidup kami, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman bersama nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
dipulihkannya. Dengan iman bersama nyanyikan pujian dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena Tuhan menopang. Hidup kami ditentukan oleh firman-Mu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sambil mengangkat kedua tangan bersama nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi setiap kami orang percaya, tiada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi bersama nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh. Kami percaya akan janji Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan kami hanya kami tujukan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kami datang tidak dengan hampa ya Tuhan. Kami datang membawa suara kami untuk memuji Tuhan. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Dengan hati yang tulus kami menyembah-Mu. Oh.
Kami hampiri hadirat kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari ucapkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Ucapkan sesuatu yang memuliakan namanya. Dari hatimu yang tulus, dengan segenap hatimu. Sembahlah Tuhan. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Shandaralabaya shandaralabo, oralabaya shandalab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 ala
Kemuliaan-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Setiap umat-Mu yang datang dijamah oleh hadirat Tuhan. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Ketika kami bersyukur, ada mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari bersama nyatakan ucapan syukurmu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Dengan iman bersama nyatakan ucapan syukurmu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku.
bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengan iman nyatakan ucapan syukurmu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Sekali lagi mari bersama nyatakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Takkan pernah tinggalkan kami, takkan tinggalkanku. Oh, takkan tinggalkanku. Oh, oh. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita bersama kita katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lebih lagi bertepuk tangan, boleh menetap beribadah bersama dengan kami di tempat ini selama-lamanya. Dan bagi jemaat yang setia, tetaplah setia mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan katakan, ketika kita bersyukur, orang percaya bersyukur, ada mujizat yang terjadi. Katakan amin. Seperti Paulus Bapak Ibu ketika dia memuji Tuhan dalam penjara, terjadi mujizat yang besar. Percayakah Bapak Ibu akan terjadi mujizat hari ini? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan, pasti dan akan terjadi di tempat ini. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersama serukan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu. Oh, oh, oh. Mari bersama nyanyikan pujian dari awal. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran. Dengan hati yang bagaimana Bapak Ibu? Dengan hati bersuka. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak. Lebih lagi bersama katakan, akan bersorak-sorai. Oh, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Oh, oh, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari lebih lagi bersama nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama sorakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Di dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah ya Tuhan. Kasih Tuhan, kasih-Mu, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau
Engkau yang kami kagumi Tuhan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sembah, karya terbesar, haleluya. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Kami bersyukur buat sore ini Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah. Dengan apa kami balas? Dengan ucapan syukur. Hanya itu yang mampu kami perbuat, Bapa yang baik. Haleluya. Kami milik-Mu Tuhan, kami umat tebusan-Mu. Haleluya. Syarabatakan naralarabo, hiranararabaya sakararararabaya sandarararabayasi, hirarararabakurian darabayase. Haleluya. Biarlah penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur. Biarlah mulut dan hati kami menyanyikan kebajikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tempat ini penuh dengan ucapan syukur. Dan Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Ini kami datang Tuhan. Syarada batadara bakoria ralarabaya sande. Kiriara larabaya takorian daralarabaya sakaraladaya sana. Terpujilah Engkau di antara segalanya. Semuanya milik kepunyaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap tarikan napas kami adalah anugerah-Mu. Setiap denyut jantung kami adalah milik-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Syaramata korian daralarabaya sanda. Kerjakan sesuatu yang baru di hati kami sore hari ini ya Tuhan. Kerjakan sesuatu yang baru. Kami sampai kepada maksud dan rancangan-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami. Kami milik-Mu Tuhan. Darah Yesus yang melayakkan kami. Haleluya, haleluya. Syakarabakorian daralabatakarada siralarabo kandaradaya sande. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Darah-Mu yang mahal Tuhan telah tebus kami. Hanya ucapan syukur yang mampu kami lakukan ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Semuanya milik-Mu, semuanya kepunyaan-Mu. Termasuk setiap kehidupan kami yang masih ada saat ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami menyadari. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan tanpa Engkau. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Engkau yang berotoritas penuh atas ibadah sore menjelang malam ini Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang hadir dan melawat setiap kami. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan kemauan. Ajari hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu di tempat ini menerima seperti apa yang mereka perlukan dan butuhkan ya Tuhan. Setiap firman terpecah menjadi setiap kebutuhan kami. Amen. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Engkau yang semakin besar, kami semakin kecil. Engkaulah yang nampak di tempat ini dan hanya Engkaulah yang dimuliakan ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu. Bila firman-Mu disampaikan dan kuasa yang daripada-Mu mengikutinya. Firman-Mu ya Tuhan disampaikan, firman-Nya disembuhkan mereka. Jadilah atas kami. Kesembuhan 3 bagian ada atas kami. Atas jiwa kami, atas roh kami, atas jasmani kami. Biarlah itu bergerak di tempat ini. Terjadi atas kami semua di tempat ini ya Tuhan. Makasih Tuhan. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Matraikan ya Tuhan, layakkan kami duduk di bawah kaki-Mu. Terima kasih Bapa.
Dan kami bersehati mematahkan setiap pekerjaan iblis. Segala roh-roh yang mengintimidasi, segala roh-roh yang membawa kami kepada kesombongan dan penolakan kepada firman Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan dengan leluasa bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Perbaharui setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Shalom buat semuanya. Nah, saya membawa tema kembali seperti yang saya bawa tadi di ibadah pertama. Tetapi mungkin nanti ada versi yang berbeda. Ya, di sana dikatakan bersyukur dan murah hati. Ini tema bulan Maret dari keluarga besar GBI Medan Plaza. Dan biarlah hari ini kita semuanya dipenuhi ucapan syukur. Dengar baik Bapak Ibu, kalau kita susah mengucap syukur, maka ada ucapan lain yang akan menguasai mulut dan hati kita. Kalau kita susah untuk mengatakan kebaikan Tuhan, sudah pasti di dalam ini kita tidak pernah mencerna kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita kenal Tuhan yang membawa kita hidup sampai detik ini, maka pasti kita akan mengalirkan ucapan-ucapan syukur. Maka kalau kita datang ke tempat ibadah, pertanyaannya sebenarnya apa motivasi kita untuk duduk di tempat ini? Sebenarnya apa yang mau kita cari ketika kita hari Minggu datang dan duduk bersekutu seperti ini? Dan semoga yang kita jadikan motivasi bukan sesuatu jawaban doa saja. Karena Alkitab catat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan Yesus hanya untuk hal yang demikian adalah orang yang paling malang. Tetapi biarlah satu hal yang menjadi kerinduan kita ketika bersekutu seperti ini adalah menikmati Dia. Menikmati keberadaannya. Bertemu dengan Dia. Maka Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu Tuhan, diam di rumahmu daripada di tempat lain. Daud seorang raja. Tempat apa sih yang gak bisa dikunjungi oleh seorang raja? Tempat wisata indah seperti apa sih yang gak bisa didatangi oleh seorang raja? Tetapi Daud bilang satu hari itu lebih indah di pelataran Tuhan. Daripada mungkin di tempat dayang-dayangnya, daripada tempat gundingnya, daripada tempat istrinya. Dia bilang satu hari. Itu adalah satu pilihan yang kiranya kita juga punya Bapak Ibu Saudara terkasih tempat ini. Amin. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, kita bertemu dengan Dia. Maka hitungan waktu itu nggak akan kita bisa, wah lama sekali enggak. Waktu kita nyembah Tuhan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam itu terasa cepat Bapak Ibu. Pernah suatu waktu saya diajak berdoa oleh kakak saya dan saya dulu anti dengan berdoa. Karena saya pakai dulu akal logika saya untuk mengerti tentang firman Tuhan. Dan saya nggak suka diajak berdoa, apalagi doanya nangis-nangis. Dan kemudian karena paksaan saya belajar terus. Dan kemudian disuruh satu hari puasa. Maka kemudian ketika saya disuruh puasa suatu hari, kemudian saya dibanguni jam 4. Dan kemudian ayo berdoa. Saya kemudian enggan untuk berdoa. Tapi kemudian karena paksaan, ya paksaan tanda kutip, mau gak mau karena dia kakak dan saya tinggal di sana waktu saya sekolah, maka mau gak mau saya berdoa. Pertama saya diam, saya ditegur lagi, gak boleh kayak gitu berdoa. Sembah Tuhan, saya bingung kayak mana nyembah Tuhan, karena saya gak percaya dulu Bapak Ibu. Waktu kemudian saya nyembah gak dapat apa-apa. Tapi mungkin di jam pertama, 1 jam lewat, tiba-tiba saya masuk sesuatu yang berbeda. Saya rasakan satu keindahan. Oh ini ternyata yang dicari mereka. Oh ini ternyata. Dan kemudian tiba-tiba saya dipenuhi oleh satu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan Roh Kudus. Kakak saya mengajak doa itu adalah orang yang sekolah Alkitab. Dan dia mengerti dan paham tentang kuasa Roh Kudus dan karunia-karunia roh. Tapi tiba-tiba yang terjadi bagi saya berbeda. Tiba-tiba mulut saya mulai berkata-kata nubuatan. Tiba-tiba nubuatan ini disampaikan kepadanya. Dan kemudian dia bingung. Apakah benar ini dari Tuhan? Anak ini kan susah diajak berdoa, tapi kok bisa tiba-tiba dia bernubuat? Itu di hatinya muncul, tiba-tiba mulut saya berkata, hey stop hatimu jangan ragu. Dia kaget, gak mungkin ini setan, ini gak mungkin dari yang lain. Kok dia tahu hati saya? Dan tahu gak Bapak Ibu, berapa jam kita berdoa? Terakhir 4 jam berdoa. Dan tiba-tiba tangan saya bergerak. Dan kemudian pukul kaki saya, berdiri, bangkitlah, engkau bisa sembuh. Dulu saya nggak pakai alat bantu karena baru bangun tidur di situ. Karena kalau saya baru bangun tidur saya nggak pakai alat bantu Bapak Ibu. Saya akan lepas alat bantu saya ketika mau tidur dan ketika di rumah. Kemudian dipukul kaki saya dan tiba-tiba saya berdiri Bapak Ibu. Dan ini kejadian yang supranatural yang saya sampai sekarang itu bingung apa yang terjadi.
Ketika tiba-tiba berdiri, ini tangan saya bergerak dan bilang, jangan bimbang. Ngomong sendiri seperti itu, jangan bimbang, kau bisa sembuh. Saya bingung, karena saya nggak suka berdoa saat itu. Tapi saya bingung ada sesuatu yang bergerak di dalam saya. 4 jam, rumah kakak itu bertetanggaan dengan orang lain. Sampai kemudian mereka lihat kok ribut kali di rumah itu, ada apa. Maka mereka mulai mengintip. Orang yang mengintip itu juga dinubuatin. Dan tahu nggak Bapak Ibu, karena begitu indahnya. Singkat cerita, waktu saya geletak kembali, saya bilang, Tuhan, bawa aja lah aku ke sorga sekarang. Aku gak pengen hidup lagi, indah kali bersama kau ternyata. Kalau kita bertemu dengan hadirat Tuhan Bapak Ibu, satu hal yang kita alami adalah satu keindahan yang dunia ini gak bisa tawarkan. Makanya damai sejahtera itu produk sorga. Gak ada satu apapun di muka bumi ini yang mampu mendatangkan damai sejahtera kepada kita. Rasa senang mungkin. Tapi damai sejahtera itu hanya punya Tuhan. Kita mungkin nikmati handphone baru, rumah baru, mobil baru, senang, happy. Tapi belum tentu damai sejahtera. Karena ada orang yang mendapat seperti itu takut dikejar-kejar. Karena mendapatkan dari sesuatu yang gak pas. Dan tahu gak Bapak Ibu, waktu kita bertemu dengan Tuhan, maka satu keindahan, kita gak akan mau cepat-cepat berhenti nyembah Dia. Tapi kalau kita sudah ada di fase kita bosan nyembah Tuhan, cross check hati ini. Makanya ucapan syukur itu harus mengalir dari orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi kalau kita nggak mengucapkan syukur Bapak Ibu, pasti kehidupan kita akan dipenuhi keluhan. Pasti kehidupan kita akan dipenuhi umpatan. Pasti hati kita dipenuhi dengan yang lain. Karena cuma 2 ada sumber dari seluruh kehidupan ini. Cuma 1 wadah hati kita. Kalau kita isi dari sumber Tuhan, maka kita akan menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Tapi kalau diisi dari muka bumi ini, Alkitab catat, siapa yang mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada pada orang tersebut. Maka biarlah sore hari ini kita mendapat keintiman kembali dengan Tuhan. Kita mendapat kembali gairah itu kembali dengan Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa ketika seseorang tidak mendapat gairah dengan Tuhan, maka dia sampai titik jenuh dalam ibadah bahkan pelayanan. Sampai titik jenuh. Sampai kemudian hari Minggu itu rutinitas. Sampai kemudian pelayanan itu sebuah beban baginya. Tapi kalau dia terkoneksi dengan Tuhan, maka pelayanan itu sebuah yang menggairahkan bagi dia. Yes, hari Minggu, yes. Hari ini ada sesuatu lagi yang aku dapatkan dengan Tuhan. Itulah sebenarnya kasih mula-mula. Kalau kita nggak mendapatinya kembali, cross check diri kita Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Dulunya aku antusias, dulunya aku bersemangat, bahkan dulunya sering puasa. Tapi untuk saat ini berpuasa pun jarang, doa pun malas, nyembah pun susah. Bagaimana mengalir ucapan syukur? Maka saya mau sampaikan bahwa ucapan syukur itu kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Kata Alkitab segala hal. Bahkan dalam hal yang gak enak sekalipun kita harus mengucap syukur. Bahkan dalam hal penyakit sekalipun kita harus mengucap syukur Bapak Ibu. Dengar baik. Di gereja ada gak setan? Ada. Makanya setan lagi lirik-lirik, siapa yang gak fokus? Maka setan lagi lirik-lirik, siapa yang gak mengampuni? Setan lagi lirik-lirik, siapa yang ngeluh aja? Maka orang-orang yang seperti ini akan pulang dengan perasaan yang sama. Tapi kalau seseorang sudah melepaskan pengampunan, melepaskan bebannya di hadapan Tuhan, wajahnya pasti akan berseri-seri nanti ketika pulang. Amin Bapak Ibu. Coba lihat dulu kanan kirinya, penuh beban gak? Bilang pulang dengan legalah, bilang. Amin. Biarlah hari ini kita mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Nah dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Orang percaya harus bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Karena ucapan syukur adalah kehendak Tuhan. Katakan kehendak Tuhan. Artinya kalau masih gagal hari ini usaha kita, bersyukur. Artinya kalau masih sakit yang kita rasakan di tubuh kita, bersyukur. Kalau masih kita lihat berantakan keluarga kita, bersyukur. Enak kali Pak Mariot ngomong kayak gitu karena enggak Pak Mariot yang ngalaminya. Dengar baik Bapak Ibu, versi kita berbeda dalam setiap tantangan kita.
Mungkin tantangan Bapak Ibu ada dalam fase keluarga. Mungkin tantangan Bapak Ibu ada di dalam fase finansial. Mungkin tantangan saya berbeda. Tapi Alkitab catat, setiap orang percaya pasti memikul salibnya masing-masing. Mungkin bagi saya hal itu gak sanggup saya lakukan. Tetapi salib saya itu sanggup saya pikul. Maka kita punya perbedaan Bapak Ibu. Tetapi pandangan kita harus sama. Yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu. Saya mau katakan, waktu penyakit itu datang di dalam diri saya. Kuping saya ini gak nyaman, mulai dari bulan 12 kemarin, bolak-balik ada sesuatu gangguan di telinga saya sebelah kanan. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan sembuhkan, dan kemudian Tuhan sembuhkan, tiba-tiba muncul lagi, sakit lagi, Tuhan sembuhkan, muncul lagi, sakit lagi, bolak-balik ke dokter THT. Dan itu gak mudah. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, Marihot, untuk kuping yang gak nyaman aja, kau berusaha agar dia nyaman kembali kan. Tetapi ketika kupingmu dua-duanya aman, masih kau ucapkan syukur enggak? Kadang kita lupa. Sepertinya itu sesuatu yang harus kita miliki. Kadang kita lupa. Kaki kita bisa jalan saat ini sampai di lantai 2. Kadang kita lupa mengucap syukur untuk itu. Kadang kita lupa bahwa kita masih bisa tertawa. Kadang kita lupa kita masih bisa melihat. Makanya kalau dilihat dari persoalan dan pergumulan kita, memang kita enggak akan bisa mengucap syukur. Tapi lihatlah apa yang masih kita miliki saat ini. Makanya waktu telinga saya merasa gangguan kayak gitu, sebelah susah sekali mendengar, seperti air penuh di dalam. Maka kemudian gak nyaman kali, saya selalu fokus kepada itu. Maka Tuhan bilang gini, fokuslah engkau masih bisa mendengar setengah. Mengucap syukurlah untuk itu Marihot. Dan kemudian sambil saya khotbah kemarin itu di salah satu kampus, tiba-tiba tung-tung gitu kuping saya agak susah untuk ngomong karena terdengar di dalam dan gimana. Tapi Tuhan bilang, aku akan ajari engkau. Dan tahu gak Bapak Ibu, waktu kita ngucap syukur, ekspresi kita akan berbeda. Orang akan menangkap ada terang yang memancar dari wajah kita. Orang akan menangkap, kok bergairah terus kau Pak Marihot, kok bergairah terus ya Bang. Saya bilang, karena Yesus ada bagiku. Apa sih yang bisa dunia ambil? Paling nyawa, itu yang paling manusia jaga. Ya kan? Tidak ada satupun yang sanggup untuk tidak mengalami itu. Tapi cuma itu kekuatan yang paling hebat yang bisa dunia buat bagi kita. Tapi Alkitab catat, di balik kematian itulah kita bertemu muka dengan Tuhan. Kalau kita sampai ke posisi ini Bapak Ibu, tidak ada satupun yang kita takuti di muka bumi ini. Apalagi yang perlu kita takuti? Kalau nggak makan, paling meninggal. Dan Tuhan tidak akan izinkan sampai kita nggak makan. Karena Alkitab catat, Dia memelihara. Bahkan hal kekhawatiran katakan, burung di udara, bunga bakung di padang, Tuhan pelihara. Masakan kita yang bersyukur dan menyembah Dia biarkan kita terlantar? No. Tapi saya mau bilang, apa yang kita butuhkan itu yang Tuhan buat. Tapi kalau kita memikirkan untuk lebih kaya lagi satu hal, belum tentu Tuhan izinkan. Maka Tuhan katakan bahwa ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan akan penuhkan. Tuhan akan penuhkan kita dengan sukacita. Yang kedua, ucapan syukur gerbang dari terobosan dan mujizat yang besar. Saya sangat suka dengan pujian yang dibawakan oleh saya udah lupa, padahal kita sering ini, KKR juga sering bersama. Bang Asiolan. Ya. Nah, saya sangat suka. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku. Gak usah diikutkan Bang, susah kuncinya ini. Cuma Bang Asiolan aja yang paling mantap untuk ambil kuncinya. Dan tahu gak Bapak Ibu Saudara terkasih, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lagu ini udah sepertinya lagu cukup jadul, cukup lama. Tapi waktu kita nyanyikan seperti ada power kekuatan yang tidak bisa kita nggak bisa pikirkan apa itu. Tapi satu hal, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Pertanyaannya, kita yang membatasi. Maka ucapan syukur sebagai gerbang dari terobosan dan mujizat besar. Yang ketiga, ucapan syukur mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini Bapak Ibu. Nah kita lompat. Bersyukur kepada Tuhan menghasilkan keajaiban, terobosan, dan keutuhan. Ucapan syukur adalah kekuatan yang dahsyat. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan. Dan mengakui bahwa Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Katakan amin. Coba lihat kanan kirinya, apakah sudah mulai berubah wajahnya? Mungkin tadi sepertinya bawa beban 1 ton. Ya, apakah sudah mulai ada senyuman di wajahnya? Ada yang datang gak bisa peta aja wajahnya. Saya berdoa dan berharap ketika mendengar firman sedikit ini, kita udah mulai bisa senyum. Wah iya ternyata gak begitu kalinya.
Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan ini di hati kita masing-masing. Tuhan sedang memproduksi kembali sesuatu gairah di dalam kita. Tangkap firman Tuhan. Mazmur katakan bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan sukacita, maka Alkitab catat, Mazmur 92 ayat 1-2 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Katakan amin. Kalau tadi pagi kita ibadah, kita mengucap syukur, ini juga waktu malam kita mengucap syukur. Haleluya. Makanya kalau ada tadi penyembahan, tolong jangan diam Bapak Ibu. Jangan sampai WL nanti tarik napas lagi, tarik lagi lagu, tetap juga diam. Sampai WL kebingungan yang salahnya aku ini kan gitu. Tapi saya percaya dan yakin, nanti waktu kita nyembah Tuhan, semuanya punya gairah bertemu dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan satu hal, waktu kita menikmati kasih-Nya di pagi hari, biarlah itu sampai di malam hari Bapak Ibu. Jangan di malam hari tinggal perbadaan yang tinggal, tetapi di malam hari juga sukacita yang tinggal. Saya yakin sepanjang hari ini kita banyak mendapati segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan tolong hari ini, di malam hari ini, sukacita berlipat kali ganda di dalam kita. Katakan kepada kanan kirinya, kiranya engkau dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini akhir bulan, biasanya kadang senyuman seseorang itu dipengaruhi dengan isi dompet. Ya, kadang isi dompetnya tebal, nyanyinya segala puji syukur. Ya, kadang lagunya juga, WL sering kayak gitu. Kadang WL itu bawa pujiannya itu ngikutin isi dompet juga kadang. Sampai kemudian semoga Bang Hasi Holland enggak, haleluya. Dan meskipun akhir bulan, awal bulan tetap lagunya sama, amin. Kadang orang paling banyak di akhir bulan lagunya penyembahan terus aku berserah. Enak kali kayaknya WL masuk hadirat terus kayaknya. So dengar baik Bapak Ibu, saya berdoa penyembahan kita tidak dipengaruhi isi dompet kita. Penyembahan kita tidak dipengaruhi oleh isi hati kita. Kalau lagi sedang berantem di rumah, ya mungkin pas mau datang ke gereja suami istri untuk milih baju pun beda versi. Ya, suami minta pakai kaos, istri minta pakai jas. Panas tahu nggak mami? Panas. Udahlah, aku udah pakai kebaya. Masa suamiku pakai kaos? Sampai di gereja mukanya beda. Sang istri cemberut, suami juga cemberut. Dan saya berdoa di tempat ini gak ada yang seperti itu, amin. Mungkin dengan anaknya susah disuruh untuk ngantar, untuk pesankan Grab juga minta ampun susahnya karena main game terus. Tapi di tempat ini biarlah semua wajahnya bersuka cita, amin. Tinggal bilang apapun yang terjadi aku mau mengucap syukur Tuhan. Jangan tunggu semuanya baik baru mengucap syukur. Tapi kalau sesuatu itu gak baik tetaplah mengucap syukur. Di sanalah iman kita bekerja. Dikatakan di sini bersyukur dalam situasi apapun. Banyak orang mengucap syukur atas sesuatu yang telah Tuhan lakukan. Ya, mungkin anaknya berhasil. Mungkin suaminya naik jabatan. Maka kemudian dipanggil satu gereja untuk mengucap syukur. Kalau tiba-tiba gagal, panggil juga satu gereja mengucap syukur. Pasti heran semuanya. Ucapan syukur, apa Mama Butet? Iya, gagal suamiku. Pernah gak buat kayak gitu? Gak pernah. Padahal Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba sekali-kali buat kayak gitu. Mungkin anaknya coba tes CPNS, gagal total, nilainya di bawah rata-rata. Baru kemudian malamnya dikatakan, mari semua jemaat Tuhan, pengerja yang bisa datang, saya mengucap syukur, saya potong B2 ini ada 4 ekor. Ucapan syukur apa Mama Butet? Anakku gagal CPNS, haleluya. Bisa gak kira-kira? Praktekkan coba sesekali, biar Tuhan yang berperkara. Ini tunggu jadi polisi anaknya, jadi tentara anaknya, PNS masuk, baru ngucap syukur. Maka yang kayak gitu gampang. Siapapun bisa buat. Tapi sesekali yang aneh gitu kayak. Pak Gembala tolong doakan Pak Gembala kita ngucap syukur malam hari ini. Kenapa? Hilang sepeda motorku. Saya buat makan semuanya yuk. Saya percaya dan yakin besok hari pasti ada sesuatu yang terjadi. Cuma belum ada yang imannya sampai di situ. Belum ada. Kalau ada saya nomor satu yang pengen datang. Saya pengen lihat gimana kuat imannya. Haleluya. Mengucap syukur ketika Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kita gampang Bapak Ibu. Kalau Tuhan sembuhkan saya, gampang sekali lompat-lompat di mimbar ini. Hei Tuhan baik saudara-saudara, gampang. Makanya lihat wajah pendeta. Kalau wajah pendetanya kalau udah kira-kira agak menangis luar biasa, hati-hati Bapak Ibu. Tetapi kalau pendetanya lagi kita dengar situasinya gak baik, tetapi tetap sukacita. Pasti di situ kedahsyatan Tuhan terjadi. Dan gembala di tempat ini seperti itu. Haleluya.
Amin. Kenapa? Segala situasi saya lihat selalu ngucap syukur, selalu antusias. Kayaknya nggak ada masalah. Itu baru keren. Di sini dikatakan bersyukur kepada Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan belum lakukan, tetapi kita percaya Dia akan lakukan adalah tindakan iman yang kuat dan menghasilkan mujizat dan terobosan. Katakan amin. Makanya dikatakan Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dengan pujian bagi namanya, pujilah namanya. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan selalu datang dengan ucapan syukur dan pujian. Bersyukurlah dan pujilah namanya yang kudus. Hadirat Tuhan bukan hanya di gereja Bapak Ibu, bukan hanya di tempat ibadah, bukan hanya di ruang doa. Kadang ada orang, aku kalau masuk ke ruang doa ini gemetar-gemetar aku. Kayaknya di sini hadirat Tuhan itu tinggal enggak. Saya bilang di kamar kita juga hadirat Tuhan bisa hadir. Di tempat kita bekerja juga, di kantor kita bisa hadirat Tuhan hadir. Kadang banyak orang bilang toksik kali tempatku kerja. Stop, jangan ngomong yang kayak gitu. Berkati tempat kita kerja, karena dari situlah kita menikmati segala sesuatu yang baik. Katakan di situ, Tuhan engkau berperkara atas kantor ini. Kalaupun bosnya uring-uringan seperti itu, aku percaya dan yakin lihat wajahku dia senyum Tuhan. Jangan bosnya lihat wajah kita makin stres dia. Pengen gak lihat mukamu aja aku katanya kayak gitu. Kan bahaya yang kayak gitu Bapak Ibu. Tetapi biarlah siapa yang lihat wajah kita tersenyum, amin. Pasti biasanya orang tersebut mengucap syukur terus. Tapi kalau kita pengen marbadai lihat wajah dia, hati-hati. Biasanya gak ada ucapan syukur di hatinya itu. Ada orang yang troublemaker, kemana-mana selalu bawa masalah. Padahal dia katanya anak Tuhan, pelayan Tuhan, selalu bermasalah. Gak ada kedamaian. Tetapi di tempat ini, semua jiwa-jiwa di tempat ini, kemanapun pergi, dimanapun berada, selalu membawa damai sejahtera. Amin. Itu yang Tuhan mau terjadi atas kita semuanya. Tolong Pak Gembala ingatkan saya kalau saya kelewatan. Haleluya. Kadang saya sur kali sampai lupa kita pulang. Seperti ibadah pertama tadi. Maka dikatakan hadirat Tuhan menyertai kita. Kita adalah pengikut Yesus dan janjinya dalam Matius 28 ayat 20b. Dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makanya lihat Bapak Ibu kondisi hidup kita. Saya suka dengan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji. Gak dapat kuncinya Bang ya. Kayaknya K ini kakak. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Memang susah Bang. Ini nadanya agak-agak susah memang suara saya ini. Susah ditemukan di keyboard. Mungkin di garatung, gamelan mungkin ini bisa. Haleluya. Sedikit saya mau sampaikan. Kadang kita lupa hidup kita ini kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Kadang kita ibadah pun cemberut terus. Udah dia aser. Cemberutnya yang paling luar biasa. Sampai jemaat takut untuk masuk. Kayak monster. Di tempat ini enggak. Di tempat ini semua asernya, senyumannya dahsyat. Sampai saya bingung. Kalau bisa aku naik tangga ngadep ke depan kan mantap. Saya naik tangga ngadep ke belakang. Haleluya. Sampai asernya bingung mau nyalam. Mana Bapak ini ya gitu. Tapi itulah kelebihan saya Bapak Ibu. Orang naik tangga ngadep depan. Saya naik tangga ngadep belakang. Itu kelebihan dan kemurahan Tuhan. Yang penting masih bisa naik tangga. Amin. Haleluya. Karena suatu waktu saya khotbah di salah satu tempat universitas. Kemudian saya dapat undangan, Bang, kami ada 300 mahasiswa. Wow, rame kali. Ya dikunjungi 7 negara ini Bang. Ada orang 7 negara datang, Brazil, Jerman. Wow, keren. Saya bilang, hari apa? Hari Jumat, bisa gak datang Abang? Jam berapa? Jam 12 siang. Siap. Maka kemudian dia WA kembali, Bang hari ini ya, siap. Saya datang. Waktu saya sampai ke kampusnya, di mana kita ibadah? Lantai 7 Bang, siap. Siapa takut naik lantai 7? Kan ada lift. Saya puasa di hari Jumat biasa Bapak Ibu. Tiba-tiba, ayo di mana liftnya? Belum siap Bang liftnya. Wah, haleluya. Jadi naik apa ini? Dia punya iman saya bisa lantai 7 Bapak Ibu. Kan keren. Dari mana? Nah, ini Bang. Ini imannya luar biasa ini. Kalau tahu saya nggak akan puasa hari itu. Lantai 7 naik tangga ngos-ngosan dan sedang puasa Bapak Ibu.
Tangga pertama saya ucap, saya biasa gitu kalau naik tangga Bapak Ibu, biar tahan tenaga itu, setiap satu anak tangga saya ucapkan satu kata firman Tuhan. Engkau baik Tuhan, aku anakmu, naik prek. Lantai 3, aku kepunyaanmu, aku milikmu, aku dahsyat gak terasa sampai lantai 2. Berapa lantai lagi? 6 Bang. Haleluya. Yang penting masih banyak di hati ini firman Tuhan. Sempat kalau gak ada lagi bahaya. Naik lantai 2 masih semangat puji Tuhan. Naik lantai 3 sudah. Haleluya. Haleluya. Tapi gak kita tunjukkan. Haleluya. Berapa lantai lagi? 4 Bang, kecil. Ketawa Bapak Ibu. Saya penuh perjuangan. Mau gak naik gimana? Malunya gimana? Masa gak jadi khotbah hanya gara-gara gak naik tangga? Lantai 4, lantai 5, lantai 6, 1 lantai lagi Bang, katanya. Gitu. Lantai 7 selesai, haleluya. Saya masuk, aulanya gede sekali, kapasitas 500 sampai 600 orang. Lebih bahkan. Kemudian saya masuk dan duduk paling depan. Tiba-tiba tubuh ini memang aneh. Tiba-tiba pengen ke kamar mandi buang air kecil Bapak Ibu, mohon maaf. Di mana toiletnya? Semoga nggak lantai 1 lagi kan gitu. Karena saya tanya tadi sini sama Pak Gembala, sini toiletnya mana Pak? Di bawah. Ya yang penting selesaikan semuanya nggak turun-turun lagi. Saya tanya di mana? Di lantai ini kok Bang katanya. Oh puji Tuhan. Diajak saya ke belakang. Ternyata setengah lantai lagi naik ke atas. Nggak ada pegangan tangganya dan itu keramik Bapak Ibu dan keramiknya basah semuanya. Tuhan Yesus kau baik Tuhan. Saya bilang gitu di depan kamar mandi. Kalau tongkatku naik kemari licin jatuhlah ini. Karet tongkat saya jumpa sama keramik licin itu adalah sesuatu malapetaka. Karena kalau udah keramik jumpa sama karet, keramiknya licin zap pasti jatuh. Saya lihat Tuhan engkau ajari aku untuk puasa hari ini. Engkau ajari aku untuk ke toilet naik lagi nih Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu apa yang saya buat? Saya letakkan tongkat saya merangkak naik ke toiletnya. Mereka lihat dan kasihan mereka. Saya bilang gak perlu kasihan. Ini Tuhan izinkan. Dan waktu saya ada di toilet kemudian saya bersyukur Tuhan makasih. Pasti engkau akan buat sesuatu hari ini. Saya turun dan saya ke depan. Benar ada 7 negara yang mengunjungi mereka anak-anak muda. Dan kemudian ada dari Brazil, dari Jerman. Saya gak peduli interpreternya saya tinggalkan. Saya khotbah dengan cepat. Tak seperti itu. Dan kemudian pas penyembahan. Maka kemudian ada manifestasi terjadi bagi anak-anak muda di situ, bagi mahasiswa di situ. Ada yang benar-benar mengalami kepenuhan. Dan ada satu yang sampai selesai doa dia nggak sadarkan dan kemudian geletak di bangku. Kemudian selesai semuanya ibadah, dibangunnya anak itu wanita. Dan kemudian dia suruh kesaksian dan dia kesaksian di depan. Dia bilang gini, 2 tahun saya nggak pernah bijak gereja. Karena saya nggak mau pengen ke kampus ini. Tapi bapak saya paksa ada di kampus ini. Saya kecewa sama bapak saya. Saya anti dengan ibadah apalagi yang tepuk-tepuk tangan seperti ini. Tapi entah kenapa, waktu tadi saya pulang dari mata kuliah yang terakhir di lantai 5, ada sesuatu yang mendorong saya naik ke lantai 7. Saya nggak tahu ada tempat ibadah seperti ini selama 2 tahun di tempat ini katanya. Dan kemudian ketika dia masuk ke lantai 7, dia bilang tempat itu putih bersih kayak nggak ruangan. Seperti satu tempat di mana dia bisa bayangkan sorga. Waktu dia masuk dia rasakan damai sejahtera. Waktu dia masuk dan duduk dia mulai menangis. Sampai sepanjang ibadah pas khotbah juga dia nangis. Dan dia Tuhan lawat. Dan Tuhan bilang ampuni orang tuamu, ampuni. Dan kemudian dia manifestasi. Dan waktu dia kesaksian seperti itu dia bilang malam hari ini juga aku akan telepon bapakku. Aku akan berdamai dengan bapakku. Tuhan mengasihi kami. Tahu gak Bapak Ibu Saudara terkasih? Ucapan syukur itu merupakan gerbang terobosan. Waktu hal yang seperti itu saya nggak mau kemudian mengeluh gimananya Tuhan sampai ke lantai 7. Saya nggak mau ngeluh. Maka Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat. Saya lompati saja Bapak Ibu, saya akan tutup ya. Karena waktunya sudah ini ya, udah cukup ini kan Pak. Haleluya. Di sini masih banyak lagi saya mungkin di sini berterima kasih dan bersyukur. Kuasa Tuhan berdasarkan iman kita. Kalau iman kita bekerja, maka mujizat pasti terjadi. Dan satu hal Bapak Ibu, iman yang dasar ditunjukkan Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan tidak ada di slide saya. Tiba-tiba tadi waktu saya penyembahan, Tuhan ingatkan itu. Kalau di sini tadi ada 3 bagian, Lazarus itu mujizat Tuhan dengan ucapan syukur. Waktu Tuhan mengucap syukur dia panggil Lazarus, Lazarus keluar dengan kehidupan. Bahkan kemudian ada di sana 10 orang kusta. Ya, mereka disuruh tunjukkan kepada imam, itu merupakan tindakan iman.
Bagaimana orang kusta menunjukkan kepada imam, pasti mereka usir kalau mereka belum sembuh. Tapi tindakan iman mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Tapi cuma satu orang yang datang balik. Dan King James Version mengatakan, imanmu telah membuatmu utuh. Artinya apa? Yang lain tahir. Yang lain mungkin mengalami kesembuhan. Tapi yang pulang kepada Yesus mengucap syukur, mengalami keutuhan. Mengalami satu hal supranatural lebih daripada 9 orang. Kalau kita dipenuhi ucapan syukur saat ini, kita pasti akan mengalami perbedaan. Yang ketiga, roti dan ikan. Dalam Matius 15 dikatakan ada di sana Tuhan melakukan mujizat pelipat gandaan. Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Sampai kemudian di sini dikatakan Tuhan Yesus tetap sama. Mujizat ucapan syukur masih terjadi. Kisah 16 dikatakan di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya waktu mereka nyanyi, orang lain mendengarkan. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dilempari batu siang harinya. Silas juga mengalami hal yang sama. Bahkan orang yang melempari mereka menganggap mereka sudah mati. Bahkan kemudian mereka dijebloskan ke penjara paling tengah. Penjara paling gelap. Maka kemudian Paulus mungkin agak sedikit sakit. Saya yakin orang-orang yang baru mengalami luka-luka bekas pukulan pasti ada infeksi. Biasanya waktu baru dipukul atau orang baru jatuh itu gak rasa sakit. Tetapi malamnya biasanya rasa sakit itu muncul. Saya yakin Paulus mengalaminya pas tengah malam itu. Mungkin dia terbangun. Dan kemudian mendapati semua sekujur tubuhnya mengalami luka. Dan ketika angkat tangan mungkin sakit. Tapi kemudian Paulus bilang sama Silas. Silas, kita nyembah Tuhan ya. Silas mungkin bingung. Nyembah Tuhan gimana Paulus? Kita nyanyi. Mungkin Paulus ngajak Silas. Dan kemudian Silas mungkin menanggapi, ini cerita versi saya bukan versi Alkitab Bapak Ibu. Ini hasil imajinasi saya. Dan kemudian mereka nyanyi. Mungkin nyanyinya, dulu belum tahu lagu entah apa. Kalau direkam kurasa bisa kita jadikan pujian ya. Mungkin saya menganggap ginilah. Besar anugerahmu. Kunci apa itu? Biasanya kunci G ya. Saya tarik di mana? Gak tahu lah. Mungkin mereka nyanyi besar anugerah. Mungkin mereka bilang, engkau baik Tuhan. Tiba-tiba tetangga-tetangga mereka mulai bangun. Mungkin dengar mereka ngomong nyanyi seperti itu, mereka mulai terganggu dan bangun. Kemudian mereka mendengar Paulus dan Silas nyanyi. Tapi Alkitab catat, waktu mereka mengucap syukur, hal supranatural terjadi. Maka belenggu-belenggu mereka lepas. Gempa itu terjadi. Maka saya mau katakan, waktu kita mengucap syukur, kunjungan malaikat itu bisa terjadi. Waktu kita nyanyi di dalam setiap penderitaan kita, Tuhan memperhatikan air mata kita. Waktu kita bersyukur atas apa yang terjadi meskipun itu gak baik, Tuhan akan lebih tergerak. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Kalau kita bersyukur Bapak Ibu, saya yakin kita juga pasti bermurah. Maka Paulus sekalipun meninggal kenyamanannya, sekalipun Paulus meninggalkan jabatannya, sekalipun Paulus gak punya banyak uang lagi, dia tetap bermurah hati. Kemanapun dia pergi dalam pelayanan, dia gak merepotkan orang. Dia selalu memberi, dia selalu hidup dengan apa yang dia punya. Dan saya yakin setiap jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika hati kita limpah dengan ucapan syukur, perpuluhan kita juga pasti akan taat dan setia. Ucapan syukur kita juga akan mengalir. Kita akan memperhatikan rumah Tuhan. Apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, kita pasti akan memperhatikan. Orang yang dipenuhi ucapan syukur pasti akan bermurah. Dan ini yang saya kerjakan dengan anak-anak rohani saya Bapak Ibu. Saya ajari mereka untuk mulai ibadah, mendampingi anak-anak pinggiran rel. Saya pengen tunjukkan foto dan anak-anak yang saya bawa ini baru selesai. Kami sebut namanya ibadah GC, Jesus Child. Mereka baru selesai tadi dari jam 2, 3, 4 dan kemudian ketika selesai mereka gabung di tempat ini. Dan ada 2 foto yang saya bawa. Dan foto ini adalah yang mereka latih, yang mereka didik. Dan sekitar lebih kurang ada 300 anak yang saat ini kita buat di 8 titik. Dan kemudian mereka ngajarin mulai dari doa, pujian, dan kemudian PR-PR mereka dikerjakan. Dan saya berdoa di tahun 2022, saya berdoa pelipat gandaan terjadi. Bukan hanya lebih kurang 300, tapi saya pengen lebih kurang 1000 anak nantinya. Dan kiranya ini dijadikan. Dan kita udah mulai lihat titik-titik terang. Dan tahu nggak Bapak Ibu, kita nggak punya orang-orang yang mensupport secara langsung. Kita cuma menabur dari ala kadarnya uang jajan kita. Kita tabur dan kemudian beli snack untuk mereka. Setiap minggu kita buat ibadah ini. Dan mereka terdiri dari beberapa gereja.
bahkan dari keluarga yang gak mampu. Tapi satu hal, waktu kita memberi, waktu kita mengucap syukur, pelipat gandaan itu terjadi. Perhatikan rumah Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Perhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dan biarlah hati kita tergerak dengan kemurahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kiranya hari ini kita semuanya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita buka hati kita semuanya. Kita rindu jamahan dan lawatan Tuhan benar-benar mengalir atas kita. Haleluya. Dari tempat ini Tuhan kami mau bersyukur. Lebih dari hidup. Yes. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, haleluya. Kau ambil alih Tuhan. Syarabata karalarada bayas sakuria ralabayas ane. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kebaikan-Mu, lebih dari hidup. Syarabataku ralabayas andaradabayas lebih dari hidup. Yes. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidah, dan pujian itu mengalir dari hati kami. Memuji Engkau, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu lebih, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Sarabata koriandara labaya sakaradadayas. Hiramata kanamako ralabaya sakaradadayas. Ada lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Ada gairah yang kemudian muncul kembali saat ini Tuhan. Lebih dari hidup. Bawa lidahku ya Tuhan memuji Engkau. Bawa lidahku, amin, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Usyakamakura labayas andara larabatanda. Hirana mata koriandara laradara bayasanda. Hiriandara larabaya sakara laradara laradabaya sanda. Hiriandara laradara batakara dara larabaya sandara laradara. Hirandara labaya koriara laradabaya sakara dadadadadadadada. Hiriandara laradadadadadadada. Syandara laradara larabaya sakara laradadadadadada. Hiriandara matakara laradara bayasi. Haleluya. Haleluya. Dari tempat ini kami limpah dengan ucapan syukur. Dari tempat ini hati kami bergelora untuk menyembah-Mu Tuhan.
baharui. Kami rindu akan belas kasihan-Mu lebih lagi. Lawan setiap kami di tempat ini Tuhan. Ya nama takara dara bayat takara dara dara dara. Ira dara lara dara lara bayat sanda dara bakuria dara yande. Engkau yang bermurah bagi kami. Kelimpahan ada dalam hidup kami. Lawat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya mujizat di balik ucapan syukur kami alami bersama dengan Engkau. Oh Rabbana, iradara ladara ladara bayasanda, iradara ladara bakuria ladara ladara bayasanda. Jesus, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu hati kami mengenal-Mu lebih lagi. Rabatan dara 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 dara. Irian dara 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 bayasanda. Irian dara dara bakurian dara. Umat-Mu mengalami-Mu Tuhan. Dan dara bakurian dara dara bayasanda. Kami bertemu dengan kasih-Mu di tempat ini. Saat ini hati kami bergairah untuk bernyanyi memuji nama-Mu, untuk lebih lagi bersyukur di hadapan-Mu. Kebaikan-Mu berlimpah, kebaikan-Mu berlimpah ya Tuhan, kebaikan-Mu berlimpah. Biarlah setiap hati yang sudah mulai kehilangan gairah hari ini bertemu kembali dengan gairah yang daripada Tuhan. Amin. Kami masuk dalam gerbang-Mu dengan ucapan syukur. Kami mengalami Tuhan secara pribadi. Kasih-Mu berlimpah ya Tuhan. Kasih-Mu berlimpah. Engkau yang lawat setiap umat-Mu. Bekerjalah Roh Kudus. Pemulihan terjadi atas kami. Pemulihan terjadi atas kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan iman nyatakan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami nyatakan dengan imannya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat
diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berikan tepuk tangan ucapan syukur bagi Tuhan kita yang sudah menerima mujizat, pelepasan, karya Tuhan. Sorakan haleluya. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi lebih lagi, hikmat lebih lagi melimpah atas hamba-Mu. Apapun yang dilakukan hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada, semuanya berhasil menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dan kita akan mendengarkan warta untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sepekan minggu ini. Ibadah raya yang dilakukan setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 18 WIB, yang bertempat di Alam Hotel, lantai 3, Ruang Narwah Tubarlum, di Jalan Air Hakim nomor 169, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB PBI Alam Hotel. Menara doa yang dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai 19 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang setiap jemaat untuk dapat hadir di dalam menara doa. Ibadah doa malam yang dilakukan setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang setiap pengerja dan jemaat untuk hadir dalam ibadah doa malam. Ibadah Night of Worship yang dilakukan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GP Alam Hotel. Kami mengundang setiap Bapak, Ibu, dan jemaat untuk dapat hadir dan mengikuti ibadah ini. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Mama Papa, kami mengundang anak-anak bergabung dalam ibadah Kids for Jesus yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah FA dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB. Untuk alamat FA dapat menghubungi Ibu Arta dan Diaken-Diakonet setelah ibadah selesai. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan layanan jemaat berupa KKJ, penyerahan anak, baptis selam, dan layanan doa dapat menghubungi Bapak Boris. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberi persembahan berupa ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan gereja, dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah disediakan, maupun juga dapat mengirim melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar. Demikian warta sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menutup ibadah di sore hari ini dengan doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami. Di tempat ini Tuhan kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah di tempat ini. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Pak Marihot Situmorang. Tuhan, berkat-Mu atas firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kiranya itu boleh bertumbuh, berbuah-buah yang lebat dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu,
Berkati dengan kekuatan, kesehatan, pengurapan yang berlimpah-limpah, tambah-tambahkan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kemanapun berjalan melangkah, kiranya anugerah dan damai sejahtera-Mu, bahkan hal-hal yang ajaib Engkau sertai dalam perjalanan kehidupan hamba-Mu. Bahkan seluruh pekerjaan, aktivitas, usaha, pelayanan hamba-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dan seluruh persembahan dibawa oleh umat-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Berkati persembahan ini Bapa, kiranya boleh dipakai gereja-Mu untuk lebih lagi menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah membawa persembahan. Berkati setiap usaha pekerjaan, aktivitas mereka, studi mereka, bahkan rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Di sepanjang minggu ini, Tuhan menuntun mereka dengan keberhasilan, dengan keberuntungan. Tidak ada seorang pun yang gagal, tetapi semuanya mengalami sukacita, mengalami kelimpahan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembokmu, diberkatilah purimu. Sejahtera dan sentosalah engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa, dan sore malam hari ini setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, warahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mengangkat tangan dan menengadah wajah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan pulang dari tempat ini. Dan kiranya anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan untuk minggu depan kita akan kembali ke Alam Hotel.